ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kiranya siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak buat kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan, boleh kembali mengingatkan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh di dalam mencari keberkenan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila Engkau menolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya diberi tema oleh Bapak Musa, Revival Again. Berbicara mengenai revival, hanya orang-orang yang dapat menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia akan mengalami revival di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mampu menghadirkan Tuhan itu yang akan mengalami kebangkitan rohani di dalam hidupnya. Dan hanya orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, dialah yang dapat menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Banyak orang-orang Kristen, mereka rajin beribadah, mereka rajin bergereja, tetapi di dalam kehidupannya tidak ada Kristus di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhanlah mereka yang mampu menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga hidupnya terus mengalami revival again and again. Saudara yang dikasihi Tuhan, keintiman dengan Tuhan adalah sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam hadiratnya yang melibatkan jiwa dan roh, yang berserah dan menjadikan diri kita miliknya dalam kehendaknya. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Keintiman dengan Tuhan ini melibatkan sebuah persekutuan pribadi, sebuah kerinduan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita memiliki sebuah kerinduan untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya itu melibatkan tubuh, jiwa, dan roh kita yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tentunya kita tidak akan dapat menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab tentunya kita dapat banyak belajar dari tokoh-tokoh
yang bisa kita menjadikan teladan dari hidup kita. Namun pada kesempatan saat ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang tentunya sudah tidak asing, yaitu Daud. Daud adalah orang yang mampu menjaga keintimannya dengan Tuhan. Daud adalah seorang pemazmur. Mazmurnya itu berisi tentang kehausannya dengan Allah. Ketika ia gelisah, ketika ia merasa takut, ketika ia merasa bersyukur, dia selalu curhat kepada Allah. Dan itu selalu melibatkan dirinya, tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita juga rindu mengalami revival di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami revival di dalam kehidupan kita, tentunya kita harus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan untuk kita bisa mengalami revival. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar orang yang intim dengan Tuhan itu akan selalu disertai oleh Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan itu akan selalu disertai oleh Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi itu firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sekali lagi, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab ada Tuhan yang menyertai dia. Tercatat di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Setelah Daud mengalahkan Goliat, kita melihat Saul membawa Daud untuk pulang bersama-sama dengan dia. Dan kita melihat ketika Saul menyuruh Daud untuk berperang, saudara, kita melihat bagaimana Daud selalu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap perperangan. Sehingga ada dalam bagian Alkitab dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, di sini timbul sebuah keirian hati dari Saul kepada Daud, sehingga Daud marah. Sehingga Saul marah. Saul kecewa kepada Daud, iri kepada Daud, sehingga ia ingin membunuh Daud. Saudara, kita melihat tentu sudah tidak asing lagi cerita mengenai Saul dan Daud. Daud dikejar-kejar Saul, dan bahkan ada sebuah niatan daripada Saul ingin menancapkan Daud ke tembok, ke batu dengan tombaknya. Tetapi kita melihat ketika Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, niat yang hendak dilakukan oleh Saul ataupun hal yang ingin mencelakakan Daud itu tidak pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita melihat ada sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Daud waktu itu untuk membunuh Saul, tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Dia hanya memotong bagian daripada jubah Saul, membuktikan bahwa Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul waktu itu, tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Karena dia tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Oleh sebab itu tidak melakukannya. Bahkan dia berkata kepada Saul,
Ini loh aku punya kesempatan untuk membunuh engkau, tetapi aku tidak melakukannya. Apa buktinya? Potongan daripada jubah si Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Saul terus-menerus berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Tuhan menyertai Daud dan membuktikan kemurnian hatinya. Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu Daud disertai oleh Tuhan. Ketika ada mara bahaya, ketika ada persoalan yang datang di dalam kehidupan kita, sudahkah kita benar-benar mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saudara, kita melihat bagaimana kisah perjalanan daripada Daud. Ia adalah salah satu tokoh yang begitu luar biasa. Yang dipakai oleh Tuhan karena memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Sehingga melalui keintiman pribadi dengan Tuhan, Daud boleh penyertaan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita merasakan hidup kita atau keadaan kita sedang tidak baik, kalau kita menginginkan, kita mengalami revival di dalam kehidupan kita, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara kita memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi tidak usah perlu khawatir, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mengetahui rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita melihat, walaupun dengan cara yang begitu luar biasa Saul hendak membunuh Daud, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud binasa di tangan Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tahu kapan waktunya untuk bertindak dan kapan tidak. Pada saat itu Daud tahu bahwa Tuhan tidak memerintahkan Daud untuk membunuh Saul. Orang yang intim dengan Tuhan akan dipimpin oleh Tuhan. Ia diluputkan oleh Tuhan ketika menghadapi bahaya ataupun kesesakan. Saudara, apa yang saat ini sedang kita hadapi? Mari datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menyertai kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Orang-orang yang mau bersandar, orang-orang yang mau berserah, orang-orang yang mau memiliki keintiman ataupun persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu orang-orang yang akan disertai oleh Tuhan. Tentunya kita percaya bahwasanya Tuhan sanggup menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, mari, waktu yang Tuhan masih beri di dalam kehidupan kita untuk kita memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan akan berani menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan akan berani menghadapi tantangan apapun dan ia akan menang. Saudara, kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai yang ke-37. Saya akan membacakan buat kita semua. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia,
hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan akan berani menghadapi tantangan apapun, dan ia akan memperoleh kemenangan. Saudara, kita melihat dari kisah perjalanan daripada Daud, ketika ia menghadapi Goliat yang begitu luar biasa gagah perkasa. Kita melihat secara fisik Daud kalah banyak dari Goliat, Bapak Ibu Saudara. Secara pengalaman militer apalagi, Daud bukan seorang prajurit yang biasa berlatih, yang biasa ditempa. Tentu Daud tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Goliat yang gagah perkasa. Dan sejak mudanya dia sudah menjadi seorang prajurit. Goliat yang terlatih dengan begitu luar biasa, baik secara fisik, mental. Sedangkan Daud hanya seorang pengembala yang biasa mengembalakan ternak daripada ayahnya. Tentu secara fisik sangat beda. Dan kemampuan di dalam militer juga berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat perbedaan yang begitu jauh antara Daud dan Goliat. Namun kita melihat ketika Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia tidak gentar, dia tidak takut untuk menghadapi seorang Goliat yang begitu luar biasa, ya, orang-orang yang ditakuti oleh orang-orang Israel kala itu. Tetapi Daud hendak maju, mau melawan, mau menghadapi Goliat. Bahkan dia diremehkan, engkau anak yang masih kecil, engkau tidak berpengalaman, pulang, gembalakanlah dombamu. Saudara, ada keberanian yang begitu luar biasa dari Daud. Kita membaca ayat 36 dan 37. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Ada kepercayaan diri yang dimiliki oleh Daud di sini, ya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan, kita melihat perkara yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud ketika mengalahkan Goliat yang gagah perkasa dengan perlengkapan perang yang lengkap, dengan ketopong, dengan pasujira, dengan pedang yang tajam. Daud hanya menggunakan lembing.
Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah, ketika kita memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan, ada sebuah keberanian, dan keberanian itu tidak membuat gentar Daud untuk menghadapi Goliat. Ketika dia bersandar kepada Allah, Tuhan memberikan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan ialah mengapa Daud bisa menang menghadapi Goliat yang begitu luar biasa. Saudara, karena Daud mengandalkan Tuhan, ia sangat percaya kepada Allah yang hidup. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa pertempuran itu semata-mata ada di tangan Tuhan. Pada ayat 47, dia bersandar kepada Tuhan. Dia berperang tidak menggunakan kekuatannya, tetapi dia percayakan bahwa Tuhan yang menyertai, bahwa Tuhan yang ada di depannya, yang akan menolongnya, yang akan meluputkan dia dari kebinasaan dari tangan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat pada ayat 37 tadi dikatakan apa? Allah menyertai Daud. Saudara, kita melihat hal yang begitu luar biasa. Mari kita alami revival di dalam kehidupan kita dengan cara kita menghadirkan Tuhan seperti Daud menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya melalui keintimannya dengan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, mengapa Daud begitu berani mengandalkan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Daud intim dengan Tuhan, ia punya hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia mengandalkan dirinya. Dia tahu kepada siapa dia bersandar. Dia tahu kepada siapa dia yang hendak menolongnya. Dia datang kepada Tuhan. Ia punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tantangan apapun yang ia hadapi, ia berani menghadapinya. Karena ia sangat yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Kita melihat begitu luar biasanya Daud. Begitu percayanya dia kalau Tuhan bersama-sama dengan dia. Karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang kalau memiliki keintiman dengan Tuhan, dia yakin dan percaya. Tantangan sebesar apapun yang menghadap, dia sanggup untuk melewatinya bersama dengan Tuhan tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita, dan Tuhan yang akan membuat kita menang. Demikianlah yang dilakukan oleh Daud. Saudara, apapun saat ini tantangan yang engkau sedang alami, kalau engkau ingin menang di dalam setiap tantangan, hadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu melalui persekutuan, melalui keintiman dengan Tuhan secara pribadi di dalam hadiratnya yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tentunya yang mau berserah kepada Tuhan, yang mau menjadikan Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupan kita, seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Tanpa Tuhan di pihak Daud, tentunya itu barang mustahil akan dimenangkan oleh Daud di dalam peperangan melawan Goliat, bahkan ataupun melawan binatang-binatang buas ketika ia sedang mengembalakan ternak dombanya. Tetapi ketika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Masalahkah? Persoalan kehidupankah? Masalah keluargakah? Saudara, mari, jika saat ini kita ada di dalam sebuah keadaan yang tidak baik, dan ketika kita ingin mengalami kebangkitan ataupun kebangunan rohani lagi, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara kita memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan, seperti hal yang dilakukan oleh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita semakin mempererat keintiman kita dengan Tuhan
Maka ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian dan tugas kita, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan hidup, dan Tuhan akan selalu memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita, jika kita ingin mengalami revival di dalam kehidupan kita, mari hadirkan Tuhan dengan cara kita membangun sebuah keintiman pribadi dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita, maka Tuhan akan menyertai kita, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita kembali diingatkan untuk kita memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami memiliki keintiman pribadi dengan Engkau ya Bapa. Biarlah melalui keintiman kami pribadi dengan Engkau Tuhan, kami menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan ketika Engkau hidup di dalam hidup kami ini ya Bapa, maka perjalanan kehidupan kami akan senantiasa Engkau sertai Tuhan. Engkau menolong kami ketika kami di dalam kesesakan, Engkau menolong kami ketika kami dalam persoalan pergumulan kehidupan ini ya Bapa. Apapun saat ini Tuhan yang menjadi persoalan pergumulan dalam kehidupan kami mau belajar Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, seperti Daud mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidupnya ya Bapa. Dan Engkau menolong, Engkau memberikan kemenangan, Engkau menyertai di dalam setiap langkahnya ya Bapa. Demikian dengan kehidupan kami, demikian dengan kerinduan kami Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Engkau melalui keintiman pribadi kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.